Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya atas nama Profesor Bayu Faindan, NDH 30, peserta PKA 3 2022, dengan ini memaparkan aksi perubahan dengan judul Kampung Adat Kreatif. Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, merupakan salah satu distrik yang berada di Pulau Batanta, yang merupakan 4 pulau besar yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Pulau Batanta sendiri dibagi menjadi 2 distrik, yaitu Distrik Batanta Selatan dan Distrik Batanta Utara. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan distrik, kelurahan, dan kampung di Kabupaten Raja Ampat pada bab 3 paragraf 2 pasal 12 tentang batas wilayah administrasi menjelaskan bahwa pemerintah distrik Batanta Utara mempunyai batas wilayah administratif meliputi 1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Dampir atau distrik Mios Mansar. 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Wailebet. 3. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Amdoi. Dan 4. Sebelah barat berbatasan dengan Palau atau Kampung Wailebet Distrik Batanta Selatan. Distrik Batanta Utara dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan wilayah kerja distrik sebagai perangkat daerah. Distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala distrik dibantu oleh unsur pembantu pimpinan yang berupa sekretaris distrik dan kepala subbagian, serta para kepala seksi beserta masing-masing staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Susunan organisasi Distrik Batanta Utara terdiri atas 1. Kepala Distrik. 2. Sekretariat yang membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian Keuangan dan Aset, Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman Ketertiban, Seksi Ekonomi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pelayanan Umum. Melalui Kampung Adat Kreatif ini memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, dalam jangka pendek, yaitu memberikan pemahaman kepada kaum ataupun tokoh adat mengenai adanya pentingnya pembangunan infrastruktur di kampung dan di distrik, dan jangka menengah yaitu pemetaan atau pelepasan tanah adat untuk pembangunan sarana pemerintah di kampung Sawai Barat dan Sawai Timur. Jangka panjangnya yaitu pembangunan kantor yang digunakan ataupun sedianya harus dibangun, dan juga pengadaan tanah yang telah disertifikasi oleh BPN. Dalam hal ini juga ada beberapa milestone yang formal ataupun saya siapkan, yaitu milestone pertama, persiapan aksi perubahan, tahapan atau kegiatannya, melakukan konsultasi dengan mentor terhadap aksi perubahan, melakukan pertemuan dengan stakeholder. Kemudian milestone kedua, pembentukan tim kerja aksi perubahan. Tahapannya, 1. Identifikasi calon stakeholder. 2. Melakukan pembagian tugas tim, menetapkan SK tim pelaksana kegiatan proyek ataupun aksi perubahan. Milestone ketiga, yaitu penyediaan sarana pendukung sosialisasi. Tahapan kegiatannya, melakukan koordinasi dengan Sekda, melakukan koordinasi dengan staf ahli bupati, koordinasi dengan kepala kampung, koordinasi dengan ketua adat. Yang kelima, koordinasi dengan pertanahan. Yang keenam, pembuatan undangan.
Yang ketujuh, distribusi undangan dan sosialisasi. Yang kedelapan, melaksanakan sosialisasi. Milestone keempat, pemetaan dan pengukuran. Tahapannya, melakukan pengecekan lapangan, melakukan pemetaan dan pengukuran lahan dan pelepasan tanah adat yang melibatkan tokoh adat. Yang keempat, menghadirkan pemilik hak layak, melakukan pemetaan dan pengukuran. 6. Pengukuran lahan dan pelepasan tanah adat yang melibatkan tokoh adat. Milestone kelima, yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapannya, melakukan survei dan pelaksanaan patok tanah di setiap titik lokasi. 2. Menghadirkan Kantipmas, mendokumentasi, merampung catatan dan dokumentasi untuk diarsipkan. Baik, saya Dr. Yusuf Salim Memesi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat dengan ini menyatakan bahwa proyek perubahan yang dibuat oleh Saudara Rosello Infaidan ini bagi kami cukup mendukung. Mengapa demikian? Karena bicara tentang hak layak atau tanah, ya, peruntukan tanah untuk kepentingan umum di Papua khususnya itu benar-benar bukan sesuatu yang mudah, sehingga apa yang dilakukan oleh Saudara Rosello Infaidan berkaitan dengan kampung adat kreatif di mana memberikan edukasi, ya, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat adat agar menyiapkan lahan untuk kepentingan umum bila ada pemerintah membutuhkan dana untuk membangun fasilitas umum di desa atau di kampung kalau di sini. Sehingga sekali lagi apa yang dilakukan oleh Saudara Rosello Infaidan ini bagi saya cukup membantu pemerintah daerah untuk ke depan. Jika ini berhasil dan berkesinambungan, maka akan dicontoh oleh desa-desa lain atau kampung-kampung lain di Kabupaten Raja Ampat pada khususnya dan Papua pada umumnya. Sehingga sekali lagi kami memberikan apresiasi terhadap rancangan proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Rosello Infaidan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat memberikan dukungan kepada Bapak Rosello Infaidan SIP nomor daftar hadir 30 untuk mengambil tema pelatihan kepemimpinan administrator tentang kampung adat kreatif. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui ujian ataupun seminar judul Kampung Adat Kreatif ini, saya selaku reformer mendapat tantangan daripada penguji dan coach, yaitu di mana di luar daripada Kampung Adat Kreatif ini diberikan tantangan untuk membuat kegiatan di distrik, namun yang melibatkan kepala daerah, namun dalam hal ini saya tidak bisa mendapatkan kesempatan bersamaan dengan kepala daerah yaitu Pak Bupati Kabupaten Raja Ampat, dikarenakan Pak Bupati Raja Ampat umroh. Yang kedua, beliau kembali daripada umroh yang bersiapkan diri untuk persiapan Papua Barat Daya. Oleh sebab itu saya diberikan tantangan balik lagi daripada Pak Bupati, yaitu saya mempersiapkan masyarakat untuk dibawa ke Kabupaten Raja Ampat, mobilisasi masyarakat dari kampung ke kabupaten untuk mengikuti kegiatan Suling Tambur di kabupaten. Dan saya ataupun kami telah melakukan kegiatan sesuai dengan yang diminta walaupun jauh daripada ekspektasinya, namun kami telah melakukan lomba dayung yang dimana melibatkan beberapa masyarakat ataupun unsur di pihak gereja di kampung Yensawai, distrik Batanta Utara.